Salam sahabat-sahabatku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta bimbingan Roh Kudus untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Pimpin kami, tolong kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini Keluaran 20 ayat yang ketiga, satu ayat saja, berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sahabat yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah 10 perintah Allah, salah satu 10 perintah Allah yang Musa bacakan atau yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Nah, pada waktu itu Musa naik ke atas gunung, itu Gunung Sinai, dan menerimakan 10 perintah Allah ini. Dan salah satunya berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah lain ini di hadapanku? Artinya apa? Allah lain ini itu yang berupa penyembah berhala. Nah, apa itu penyembah berhala? Banyak Bapak Ibu, banyak sahabat-sahabatku. Salah satunya ketika dia sakit, pergi ke orang pintar. Apa itu orang pintar? Ya seperti dukun, kan? Kemudian apa lagi, percaya ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Kemudian pergi ke paranormal. Nah, itu maksudnya orang pintar. Nah, tapi di sini Tuhan bilang, jangan ada padamu. Pada siapa? Pada kita Allah lain. Artinya apa? Jangan ada pada kita yang berupa penyembah berhala, yang berupa kepercayaan tradisi leluhur nenek moyang kita. Itu maksudnya Allah lain. Karena di dalam dunia ini, di dunia ini ada banyak Allah lain yang menyerupai, yang berkelihatannya itu baik, yang memberikan pituah, yang memberikan keselamatan, yang menawarkan berbagai macam kenikmatan dunia ini. Itulah dia Allah lain, tetapi tidak menjamin keselamatan yang kekal. Itu dia. Tapi Tuhan Allah bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah. Itu dia Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Kita sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus setia dan percaya kepada Tuhan. Kalau selama ini kita masih percaya kepada tradisi kita, leluhur kita, pada paranormal, pada orang-orang yang dikatakan orang-orang pintar, ya kan? Kalau kita pergi ke orang pintar untuk mendapatkan kesembuhan atau sakit, sembuh dari sakit penyakit, berarti kita tidak pintar dari orang tersebut. Artinya apa? Kalau kita pergi ke orang pintar, berarti kita ini apa? BODOH. Nah, itu dia, ya. Tapi Tuhan Allah memberikan kita hikmat. Pilihlah Tuhan Allah yang benar-benar menyelamatkan kehidupan kita. Jangan pergi ke yang namanya para penyembah berhala, karena itu adalah berupa Allah lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan inilah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk berbalik, berbakti, menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.